Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Kita reading lagi, bercerita tentang cinta asmara kamu saat ini. Apakah yang terbaca di sini nantinya? Nah, kita akan coba lihat bersama-sama ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku semua, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan nantinya bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke? Aku berharap juga buat teman-temanku semuanya, dimanapun berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Fokuskan ke kartu ini. Kamu bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini. Oke, fokus. Asmara kamu, tentang percintaan kamu, apakah yang terbaca di sini? Kamu dan dia saat ini. Ini waktunya bisa maju mundur ya, bisa saat ini ataupun sebelumnya ataupun ke depan. Kita akan coba lihat. Dan ini energi umum, energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi ya. Ada building block. Kalau di bottom of the deck, kita cerita tentang sebuah hubungan yang mungkin akan dibangun ya di sini. Apakah kamu dengan dia saat ini baik-baik saja, atau mungkin baru berkenalan, atau ada yang hubungan LDR, dimana di sini kamu akan bertemu dengan sebuah komitmen. Karena di sini ada sesuatu yang akan kamu bangun bersama dengan dia. Tapi kita lihat dulu ceritanya seperti apa ya. Di sini ada juga beberapa dari kamu merasakan kalau kamu dengan dia itu mungkin akan bisa bersama, bisa akan bersatu dalam suka dan duka gitu loh, saling memahami, saling mengerti. Mungkin ini ada hubungan yang sudah terjalin. Kamu dengan dia merasa kalau hubungan kita ini akan baik-baik saja ke depannya, ataupun dia merasa kalau kamu itu akan menjadi milik dia selamanya, yang mungkin akan menua bersama gitu loh. Jadi seseorang ini benar-benar kayak udah apa ya, kayak tekadnya udah bulat ya, untuk memutuskan hidup bersama kamu untuk selamanya sampai menua. Itu harapan dari dia dan harapan juga untuk kamu gitu loh. Ya pastilah ya, siapapun pasti orang mau hidupnya itu bahagia-bahagia aja. Pasti orang-orang ingin hidupnya itu happy-happy aja, sama aja ya. Intinya mau menua bersama dengan pasangan yang memang itu pilihannya dia. Namun kenapa di sini ada fork in the road? Seperti ada keraguan. Seperti ada masalah di antara kamu dengan dia terjadi. Ada konflik yang terjadi antara kamu dengan dia. Ya. Aku merasakan ya, beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan readingan ini ya pasti pernah merasakan yang awalnya hubungan kita baik-baik saja, yang awalnya hubungan kita itu tidak ada masalah ya, terkadang rasa aman itu menjadi sebuah beban gitu. Kok hidup aku aman-aman aja ya? Terkadang kan begitu ya. Terkadang kita juga suka tantangan, kayaknya hidup itu biasa aja jadinya gitu lah. Karena mungkin pasangan saling nurut ya, padahal itu adalah suatu hal yang kamu syukuri gitu loh, hidup itu bisa bahagia. Tapi nggak tahu nih, di sini seperti ada keraguan. Ya mungkin itulah namanya manusia ya. Terkadang aman-aman aja dia bingung gitu ya. Terkadang banyak masalah apalagi begitu. Nah itulah manusia tidak pernah puas. Di sini terlihat ada sebuah keraguan antara kamu dengan dia. Entah apa ya, seperti kayak ada sebuah tingkah dia atau tingkah kamu yang membuat dia merasa kayak curiga, atau merasa kayak ada sesuatu gitu loh
yang membuat dia merasa kayak, oh kamu kok beda ya, kamu tidak seperti biasanya, entah kenapa ya, kok bisa begitu ya. Aku melihat juga di sini ada waktu kamu dengan dia seperti diam-diam gitu ya. Ada waktunya kamu dengan dia kayak, oh tidak mau ngomong dulu, atau memang ada hubungan kamu dengan dia yang terjeda di sini. Terjeda itu karena apa? Ya mungkin bisa saja ada hadirnya orang ketiga, atau ada perbedaan pendapat ya, mungkin miskomunikasi juga dengan pasangan. Jadi itu terpenting ya, kalau dalam rumah tangga, apalagi dalam suatu hubungan percintaan, walaupun kamu sudah menikah ataupun belum menikah, yang terpenting itu saling memahami, saling ngobrol, saling mengerti, ya saling cerita gitu loh. Ada masalah ya kita ceritain, kalau merasa ada yang janggal ya kita omongin ya, kita cari solusinya bersama-sama. Jangan didiamin, tahu-tahu kalau didiamin ya udah pergi. Ya aku merasakan ini ada hubungan yang kayak on off gitu. Kadang-kadang ya mungkin biasalah ya, dalam satu hubungan itu ada aja kata-kata yang kayak yang membuat kita tersinggung ya, kita jadi, apalagi kalau perempuan kan suka emosian gitu ya, laki-laki mungkin juga lebih parah lagi gitu ya. Nah itu yang sebenarnya harus dijaga, saling memahami walaupun itu sulit. Nah ini terjadi pada kamu saat ini, ada saling diam-diaman ya. Dan aku melihat ya di sini seperti ada kehidupan baru, ada new life, ada no place like home ya. Sepertinya kamu merasa kayak apa ya, seperti ingin mencoba hidup yang baru. Mungkin hidup baru ini kamu ataupun dia merasa, kita coba dulu deh break gitu ya, aku pengen nyoba gitu, bisa nggak aku hidup sendiri tanpa kamu, atau dia juga bisa nggak hidup sendiri tanpa kamu gitu ya. Nah, atau di sini aku merasakan ya mungkin karena terlalu nyaman ya hubungan kamu dengan dia, sehingga kayak apa ya, kayak ada hal-hal yang mencurigakan, kok bisa aman-aman aja gitu loh, apa nggak ada sesuatu nih. Nah terkadangnya seperti itu ya kita mikirnya ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin salah satu pasangan kamu ya, maksudnya itu kamu ataupun dia, merasa enjoy, tapi mungkin lawan jenis kamu gitu loh, yang membuat merasa kayak ya tidak bisa senyaman ini, dan ini juga sebuah tantangan sebenarnya gitu. Makanya di sini terjadi sesuatu hal. Kita akan coba ya, apakah yang terjadi di kartu tarot. Kita akan lihat ya apakah yang terjadi di sini. Oke, fokus kartu ini kita akan lihat. Ya. Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat teman-temanku ataupun ya kalau tak ada zodiak kamu juga ya, kalau ini cerita kamu artinya ini resonate buat kamu. Ini kartu buat kamu. Tidak harus ada zodiak kamu ataupun dia di sini. Nah, kita sama-sama lihat di sini di Five of Wands memang sepertinya terjadi konflik ya di antara kamu dengan dia. Akhirnya terjadi konflik. Nggak tahu di sini apa yang terjadi. Ya mungkin tentang masalah apa ya, kayak curiga, ada yang cemburuan gitu ya, atau ada hal-hal yang mungkin kayak apa ya, ada orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu dengan dia. Tapi orang ketiga ini tidak harus mantan ataupun orang ketiga pelakor, enggak gitu ya. Bisa saja ini adalah keluarga, orang tua, mertua ataupun siapa ya di sini. Sehingga itu menjadi konflik dalam kehidupan percintaan kamu dengan pasangan. Oke. Nah,
Aku melihat ya mungkin dia merasa ya dia ingin menarik diri dulu dari kamu, atau kamu di sini yang ingin menarik diri, seperti ingin merenungi satu sama lain. Hubungan seperti apa yang kita jalani saat ini? Oke. Terkadang ada ego yang benar-benar kayak sulit untuk dikendalikan di sini. Atau ada juga seseorang ini, dia ataupun kamu ya, ini juga bisa vice versa, tidak menyadari kalau kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak temperamen gitu ya, sehingga mungkin dia kayak nggak nyaman, dia merasa kayak ini kenapa kok bisa kamu tiba-tiba aja berubah, awal-awal dulu nggak seperti ini gitu loh, awal-awal dulu sih baik gitu. Nah, intinya ada perubahan di antara kamu dengan dia. Yang awalnya aman-aman aja, ya akhirnya tercipta suatu konflik. Oke. Dan di sini aku melihat ada the star. The star, kamu dengan dia seperti ada sebuah cahaya yang mungkin menerangi antara kamu dengan dia, dan akhirnya kamu dengan dia mungkin bisa balik lagi gitu. Seperti akan ditakdirkan kembali nih untuk bersama. Jadi inilah takdir kamu mungkin ya. Terkadang untuk menemukan cinta yang sebenarnya itu tidak mudah. Terkadang kita harus diberikan sebuah tantangan, sebuah cobaan, sebuah halangan ya, dari tangan ya, supaya kita bisa mengetahui gitu perjuangan kita itu untuk memiliki dia itu seperti apa. Jadi untuk berpisah itu ya kita pikirkan kembali, dulu aku benar-benar memperjuangkan dia, tapi nggak mungkin dong aku bisa dengan masalah sepele aja aku bisa lepasin gitu. Tapi di sini kamu dengan dia seperti sama-sama merenungi, dan akhirnya sadar dulu bagaimana perjuangan kita mempertahankan cinta ini gitu ya. Dan akhirnya ya dia ingin membangun kembali hubungan bersama kamu. Seseorang ini benar-benar kayak dia takut kehilangan kamu, karena dalam pikirannya itu selalu aja menuju ke kamu. Nah, mungkin dengan begitu, saat dia mungkin jauh dari kamu, baru dia sadari kalau kamu itu begitu berarti bagi dia. Kalau kamu itu adalah orang penting dalam hidupnya dia. Ya, apalagi yang sudah menikah nih. Kalau misalnya kamu istrinya gitu, kamu itu punya peran penting di dalam keluarga. Ya, apalagi mungkin yang jadi tukang masaknya ya, tukang beres-beres rumah gitu ya. Intinya bukan tukang rumah, bukan tukang gitu ya, tukang untuk di dalam rumah. Jadi administrasi juga semuanya. Jadi ibu rumah tangga itu kerjanya 24 jam. Nah, tapi kalau dia seorang laki-laki ya, dia mungkin baru menyadari ternyata aku punya tanggung jawab seperti ini ya. Dan itu ya mungkin aku dulu lalai dalam tanggung jawab aku. Makanya di sini dia mulai berpikir. Dia akhirnya sudah tahu nih mana yang harus dia lakukan terhadap kamu, itu udah tahu. Dia mulai untuk merubah semuanya, karakternya dia mungkin, atau sikapnya dia ke kamu ya, sehingga akhirnya dia menyadari, oh kalau aku tidak boleh seperti ini lagi, aku harus benar-benar kayak menghargai pasangan aku, karena itulah salah satu cara untuk kita mewujudkan satu kebahagiaan. Nah, makanya di sini dia seperti ingin membangun kembali hubungan yang dulu, yang pernah bahagia ya, dia pengen seperti itu lagi gitu loh. Ternyata jauh dari kamu itu kayak melelahkan, menyakitkan juga gitu. Itu yang mungkin dia rasakan di sini. Oke. Kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia itu apa. Seperti apakah isi hatinya dia? Seperti apakah isi hatinya kamu dengan dia? Oke. They are waiting for you. Mereka menanti kamu. Ya, mungkin ya dia akan selalu menunggu kamu. Mungkin di sini kamu yang masih memberikan waktu untuk dia, atau kamu yang membutuhkan waktu untuk merenungi, tapi dia masih menunggu kamu.
ya. Karena harapannya satu-satunya adalah kamu. Do you even see me? That's why. Ya. Lakukanlah apa yang kamu lihat pada saya. Dan itu, wow, mati lampu. Mohon maaf ya. Nah, aku merasakan ini jalan kita, jalan untuk kita. Untuk menempuh apa yang benar-benar akan menjadi kebahagiaan kita. I mean what I said. Aku merasa apa yang aku katakan kepada kamu. Jadi dia tahu. Yang dia katakan kepada kamu itu dia memahami, menyadari gitu loh. You are right. Kamu adalah benar. Kamu benar gitu loh. Kamu benar. Ternyata aku salah selama ini. Sudah memaksakan kehendak, sudah egois gitu ya. Do you think about me too? Apakah kamu memikirkan tentang aku juga gitu ya? Mungkin saat kamu dengan dia terpisah, dia mikirkan kamu, tapi dia nggak tahu nih kamu mikirin dia apa enggak gitu loh. Makanya di sini dia bertanya. Oke? Jadi inilah yang terbaca tentang hubungan kamu saat ini. Kamu dan dia saat ini. Seperti ada konflik, seperti ya mungkin saling terjeda saat ini, tapi pada akhirnya kamu dengan dia mungkin akan membangun kembali hubungan ini. Ya, kamu dan dia saat ini. Ini tema kita malam ini gitu ya. Jadi yang terbaca itu energi kamu di sini. Jika ini resonate buat kamu, semoga kamu akan menemukan solusi ataupun pesan-pesan positif. Jadi jika tidak pun ya jadikanlah ini sebuah hiburan buat kamu. Oke, baik teman-temanku, mungkin sampai di sini diluri dengan kita. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.